Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Selama 10 minggu yang lalu, kita sudah sama-sama belajar 10 perintah Allah. Melalui perintah-perintah itu, kita bisa mengerti bagaimana Tuhan begitu sayang sama kita. Dan Tuhan juga ingin supaya kita juga sayang sama Dia dan juga sama kita. Yuk sekarang kita sama-sama menyanyikan betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Benar, hanya Dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Kita bersuka cita karena kita mengenal Dia. Musik! Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Masuklah dalam hati kami dan sertailah setiap langkah kami.
Mari masuk ya Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Ku bersyukur Yesus. Mari adik-adik, kamu ajak kita semua pegang hati kita. Kita sama-sama serukan. Tuhan Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Dan biar sekali lagi kami membuka hati kami untuk firman-Mu masuk dalam hati kami. Dan firman-Mu membebaskan setiap kami dari setiap belenggu ya Tuhan. Kami undang Kau masuk dalam hati kami hari ini, saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya. Gak terasa loh, kita sudah selesai dengan pelajaran 10 perintah Allah. Dan hari ini kita mau ulang sedikit, boleh ya? Kak Ninu tanya, 10 perintah Allah terjadi pada zamannya siapa? Siapa? Iya betul, ketika zaman Nabi Musa. Nah, berdasarkan 10 perintah Allah itu menjadi ketentuan, menjadi hukum setiap orang untuk melaksanakannya. Ketika zaman Yesus di Perjanjian Baru, semua itu dirangkum menjadi satu hukum, yaitu hukum kasih. Hukum yang pertama dan yang terutama. Di mana ayatnya ya? Yuk adik-adik, buka Alkitabmu dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lanjutkan dengan ayat 40 ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, ketika kita menjalankan 10 perintah Allah itu, kita masuk dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri. Loh, di mana itu Kak perintahnya? Adik-adik, masih ingat kan perintah 1 sampai 4? Ketika kita menjalankan itu berarti kita mengasihi Tuhan. Perintah 1, hanya Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Kedua, jangan membuat patung sembahan ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika kita menjalankan itu berarti kita masuk dalam hukum mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan mengasihi diri sendiri? Itu ada di perintah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya ketika kita menjalankan perintah kelima, menghormati orang tua kita, umur kita akan panjang. Berarti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, mengasihi sesama. Itu ada di perintah ke-6 sampai 10. Kita ulang ya, perintah ke-6. Jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. Dan ke-10, jangan ingin akan milik sesamamu. Itu berarti kita mengasihi sesama. Adik-adik, tadi kita udah bacakan ya dari Matius 22 itu berbicara tentang hukum kasih. Hukum kasih ini merupakan penggenapan dari hukum Taurat yang sudah kita pelajari tentang 10 perintah Allah. Jadi hukum kasih adalah hukum yang sempurna. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjalankan hukum itu. Menjalankan hukum kasih itu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ke atas. Ini namanya ke vertikal ya. Dan juga kepada sesama kita sejajar horizontal. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tanpa batas. Kita sudah pernah membahas tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di video yang sebelumnya, yang dulu-dulu. Kalau adik-adik mau inget-inget lagi, boleh putar lagi itu. Nih, nanti dikasih linknya ya. Bagaimana kita menjalankan hukum kasih yang seperti Yesus ajarkan? Kita nggak bisa loh pakai kekuatan kita sendiri. Kita tetap perlu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harus ada di dalam hati kita. Adik-adik, saksikan ya drama singkat ini supaya adik-adik tahu bagaimana kita perlu Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Selamat menyaksikan.
Gimana dramanya? Adik-adik tadi menyimak kan? Cerita tadi tentang seorang anak yang hatinya kosong. Dia boleh punya uang banyak, dia boleh berprestasi, dia punya teman banyak, tapi itu tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Yang dia perlukan adalah Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Sudahkah ada Yesus di dalam hatimu? Adik-adik harus menerima Yesus di dalam hatimu. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, yuk ambil lagi Alkitabnya. Kita lihat di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang pertama, adik-adik harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengaku dengan apa? Dengan mulutmu, ucapkan itu dan menerimanya dan percaya Yesus akan tinggal di dalam hatimu. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ada janji Tuhan loh. Kita lihat ya di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seneng banget ya kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik mau terima Tuhan Yesus? Atau mungkin di antara adik-adik sudah pernah terima Tuhan Yesus? Kalau yang sudah, jaga ini ya, jaga baik-baik. Jangan tinggalkan Yesus. Kalau yang belum, yuk berdoa sama-sama. Ikuti doa kakak, kita akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus, saya mau diselamatkan. Jadilah Juru Selamatku, Tuhanku, Rajaku. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, saya mohon ampunilah dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Mari Tuhan, masuklah dalam hatiku, jadilah Juru Selamatku, Tuhan dan Rajaku. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Iya, ada di dalam hati kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, pasti kita juga mau memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Contohnya gini, misalkan adik-adik makan burger McDonald atau makan ayam Kentucky, kan enak tuh. Pasti adik-adik cerita dong ke teman-teman, pernah makan gak? Burger McD enak loh gitu. Adik-adik akan cerita. Begitu juga tentang kasih Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sudah punya Yesus di dalam hati, pasti adik-adik tidak sabar untuk memberitakan kasih itu kepada orang lain. Itu namanya adik-adik menjalankan perintah Tuhan juga untuk menjangkau jiwa. Aduh susah kak, aku masih kecil.
Jangan bilang susah dulu. Kita lakukan dengan cara yang sederhana saja ya. Mungkin adik-adik punya kakek nenek belum kenal Tuhan Yesus, atau mungkin bahkan mama papamu belum kenal Yesus, atau mbak di rumah, supirmu, atau teman-temanmu. Nah, beritakan itu kepada mereka. Caranya gampang. Mulai hari ini ingat-ingat satu nama saja, satu orang saja. Doakan itu setiap hari di dalam doamu supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Mau ya? Bisa ya? Kakak percaya adik-adik semua mau melakukannya karena kita mau menjalankan hukum yang tadi itu, hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama. Ya, selamat menjalankan hukum kasih dan menyebarkan kasih itu kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hukum yang boleh kami terima, yaitu hukum kasih, supaya kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi diri kami, dan juga mengasihi sesama. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk terus memberitakan kasih itu kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya ayat hafalan. Yeay! Sama-sama ya, kita hafal ayat ya dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Gampang kan? Selamat menghafal. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang aktivitas 10 Perintah Allah. Yeay! Kakak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat adik-adik yang sudah mengirimkan video-video yang keren-keren. Tentu saja sulit bagi kami untuk menentukan siapa pemenangnya karena semuanya bagus-bagus. Tapi bagaimanapun juga kami harus memilih salah satu pemenangnya. Dan kita saksikan dulu video yang kalian kirim. Perintah Allah adalah perintah yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan pada bangsa Israel melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai dan berbentuk dua loh batu. 10 perintah Allah bisa kita baca di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. 10, jangan menggini barang sesamamu manusia. Salam teman-teman, salam kakak-kakak.
ini bertema seri 10 perintah Allah. Perintah pertama yang pertamanya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nyamar. Semua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Allahmu sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Terima kasih. Bagus-bagus kan semuanya? Kalian setuju dengan kakak? Sekarang kita lihat. Ini dia pemenang-pemenangnya.